Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulukan mana, umrah atau haji? Kalau mampu dan dapat, dulukan haji. Karena kalau sudah haji itu nanti ada 3 peluang. Haji saja disebut ifrad, qiran menyandingkan umrah dengan haji, tamattu' mendahulukan umrah baru haji. Tapi biasanya kalau orang haji punya kesempatan umrah. Kalau orang umrah belum tentu punya kesempatan haji. Apalagi program kita yang difasilitasi depan dari pemerintah datang kemudian ke Mekah, itu umumnya tamattu'. Apa itu tamattu'? Umrah dulu baru haji. Jadi setiap yang hajinya punya kesempatan umrah. Karena itu ayat dalam Al-Quran itu diurutkan ketika menyebutkan haji, umrahnya ikut. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196, paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dulu, umrahnya ikut. Karena setiap orang haji, umrahnya pasti dilakukan. Pada umumnya kalau diniatkan. Wa atimmul hajja, sempurnakan haji, wal umrata. Wawunya ataf. Huruf ataf itu hukumnya ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan nyatu. Jadi kalau orang mengerjakan haji, umumnya bisa umrah. Tapi kalau orang umrah saja, belum tentu haji. Karena haji hanya terjadi di satu musim. Apa itu? Musim haji. Sekarang ini Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Kalau Anda umrah di selain waktu itu, haji tidak bisa. Saya niat haji di bulan Rajab, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ingin dahulukan yang haji baru umrah. Itu yang prioritas, itu fikih aulawiyah. Ustadz, saya ini tidak punya biaya untuk haji, tidak punya umrah, tapi pengen haji, pengen umrah. Gimana caranya? Ikhtiyar. Quran surah ke-3 ayat 96 sampai 97. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bakkata mubarakan hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, saya Allah memberikan kewajiban bagi setiap hambaku untuk berusaha bisa haji. Istita'ah itu bukan mampu, istita'ah itu berusaha mampu. Ini sering keliru menerjemahkan ini. Istita'ah itu adalah bukan mampu, dari kata ta'ah ditambah istah. Istah itu dalam ilmu sharaf sesuatu yang diusahakan, minta. Azina, izin, istadana, minta izin, berusaha, minta izin. Kalau mampu, qadir. Istato'ah dari kata ta'at, tunaikan haji dengan ketaatan karena Allah, bukan karena ingin mengupdate status sebagai haji, bukan. Quran surah 2 ayat 197, al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kalau mau berhaji niatnya untuk meningkatkan takwa, taat kepada Allah, taat, perbaikan diri kita, bukan untuk merubah statusnya tetap, karena ibadah itu tidak memberikan gelar. Tak ada ibadah yang mendapatkan gelar. Sholat tidak ada gelar bapak sholat, ibu infak. Nama saya Andi Hidayat SHI. Oh, sarjana hukum kah? Bukan. Sholat, haji, infak. Kenapa haji dilekatkan kalimat haji di situ? Karena ibadah ini puncak ibadah. Ibadah itu dibagi 3. Ibadah fisik saja, ibadah harta saja 2, ketiga ibadah yang menggabungkan fisik dan harta. Ibadah fisik saja, sholat, tidak ada orang bayar. Izin sholat Pak di Masjid Baitur Rahmah, boleh 1 rakaat 20.000. Tidak ada. Sholatnya sholat, selesai pulang. Ibadah dengan harta saja. Tuh, ada kotak infak, ya, ada zakat, harta saja. Jadi kalau sedang kumpul Jumatan pengajian, ada kotak lewat, oh, kotak infak, bukan mobil-mobilan. Harta saja. Haji menggabungkan keduanya, harta dan fisik. Mustahil bisa haji kalau tak ada harta untuk berangkat. Mustahil bisa tawaf kalau fisik tidak kuat, kalau tak ada kemampuan fisik. Bayangkan sholat saja pahalanya banyak, zakat pahalanya banyak, apalagi menggabungkan harta dan fisik. Karena itu turun kalimat al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala sepadan kecuali surga. Tinggi tingkatnya. Nah, karena dia sudah pulang mabrur. Apa itu mabrur? Bukan diterima. Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu adalah sifat baik yang muncul setelah jeleknya hilang. Misal
marah lawannya sabar. Marahnya hilang saat wukuf, kontemplasi, merenung, isi. Kenapa saya sering marah? Tobat sama Allah, pulang-pulang jadi penyabar. Yang tadinya misalnya kasar, pulang-pulang jadi lembut. Begitu buruknya hilang, baiknya muncul, itu dah birrun. Sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Kalau melekat pada diri kita, berubah jadi mabrur. Di haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, makbul namanya. Haji mabrur itu haji yang merubah pelakunya dari perilaku yang tidak baik jadi baik. Karena itu orang Arab mengingatkan, kalau sudah pulang dari haji sampai dia ke bandara dipanggil, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Maksudnya begini, Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi ya jeleknya muncul, hilangkan jeleknya, jaga baiknya. Haji itu bukan gelar, tapi pengingat pada sifat. Anda baru pulang, datang ke imigrasi, proses lama, marah, mana kupon saya? Lama nih. Orang Arab mengatakan, ya haji. Bapak baru haji. Jangan tukar surga itu dengan maksiat lagi. Ini bukan gelar. Pak Herman. Tadi kok, Pak Haji Herman, oh iya. Itu tidak gelar, bukan gelar. Ya. Karena itu kalau mau berangkat perbaiki dulu, perbaiki diri kita. Boleh minta doa, boleh. Doa yang baik-baik. Kumpulkan orang, boleh silakan kumpulkan kalau mau. Minta doa kepada mereka, bersedekah dengan kebaikan, tapi hilangkan sifat riya. Nah, ada satu amalan yang saat dikerjakan dia belum haji. Nah, dia bisa kerjakan itu. Tapi sebelum mengerjakan ini, kata Allah, kerjakan haji dengan taat. Saya berusaha untuk taat, tambah istito'ah, yastati'u, istito'ah itu berusaha. Karena taat kepada Allah ingin mewujudkan itu. Jadi jangan dilihat pada ukuran kaya yang tidak kaya. Belum tentu orang kaya bisa haji. Belum tentu. Kalau tidak ada keinginan kemampuan untuk berhaji. Banyak orang kaya tapi belum bisa berangkat karena hatinya tidak dikuatkan untuk berangkat. Nggak ada kemampuan dirinya. Silakan cek. Tapi jangan dikira kalau belum ada harta pun nggak bisa haji, belum tentu. Usaha, niatkan untuk berhaji. Saya pernah menyaksikan langsung, teman-teman, kisah nyata, pemulung datang kemudian menjelang Idul Adha ke satu masjid bawa map. Begitu disampaikan, DKM-nya mengira sudah mau minta sumbangan lewat kurban. Kata DKM-nya, ya nanti kami siapkan ya, Bapak Ibu tenang saja. Bukan Pak, kami datang kemari bukan ingin minta sumbangan, kami itu ingin berkorban. Kaget DKM. Apa? Kami ingin berkorban, kami malu bertahun-tahun menerima hewan korban, sekarang pengen korban. Alhamdulillah Pak, selama ini mulung, dari hasil mulung dijual, kami bisa berkorban. Niatnya sih pengen haji, cuma minimal bisa berkorban dulu. Viral kisahnya, viral. Sampai kemudian oleh Allah mengguncang aras sampaikan ke bawah pada orang-orang kecil di bumi. Viral kisahnya terdengar oleh satu komunitas. Orang itu langsung diberangkatkan haji ONH plus. Coba bayangkan. Banyak kisah tentang itu. Tapi yang saya ingin katakan, ayo berusaha. Nih haji berusaha dulu, nabung. Jadi atau tidak kita sudah berniat. Kalau belum mampu mengerjakannya, sambil nabung kerjakan satu amalan. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati awas thumma yaqulu yadhkurullaha hatta bidayatud duha ya fa yusalli rak'ataini fa kana alaihi ka ajri hajjin wa umratin tammatun. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid dan dia tak lantas pulang berzikir karena Allah, ada yang baca Al-Quran, ada yang dengarkan ta'lim, ada yang berzikir dengan kalimat thayyibah, ada yang menghafal Quran, dia zikir sampai tiba awal duha, namanya syuruk, sekitar 1 jam dari waktu subuh. Subuh jam 5, jam 16 syuruk, ya biasanya 1 jam atau 1 jam 15 menit. Sholat dia 2 rakaat. Saat sholat itulah dicatatkan pahalanya senilai haji dan umrah, sempurna. Ya, pahalanya senilai, bukan berarti sudah haji dan umrah, senilai haji dan umrah. Ya, jadi jangan sampai keluar masjid Baitur Rahmah, alhamdulillah saya sudah haji dan umrah.